Jumpa lagi dengan saya Mr. Sam dalam channel YouTube Mr. Sam Course. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Baik-baik juga ya. Semoga baik-baik juga ya. Dan saya harapkan juga bahwa kalian sudah belajar semua materi yang sudah pernah saya berikan. Dan sekarang kita lanjut ke pertemuan berikutnya dengan lesson berikutnya. Ya, ikuti terus. Jangan lupa tetap belajar secara bertahap supaya nggak bosan, supaya nggak trauma nantinya. Ya, seperti yang dialami banyak murid yang sekarang ini, banyak mereka trauma karena gurunya ngajar yang nggak kurang cocok sama mereka ataupun alasan lainnya. Karena kalau sudah trauma, kita bakal malas untuk belajar dengan bahasa itu. Padahal bahasa Inggris itu tidak salah. Ya, yang salah cara belajar kita dan cara kita mengatasi masalah yang kita hadapi selama kita belajar di sekolah. Oke, sekarang kita mulai dengan pelajaran berikutnya. Oke, listen and repeat, dengarkan dan ulangi. House. Number 2, map. Number 3, officer. Number 4, painter. 5, pilot. 6, sailor. 7, secretary. 8, shopkeeper. 9, fish. 10, fisherman. 11, stand. 12, boat. 13, cup. 14, sea. 15, gentleman. 16, lady. 17, mango. 18, or. 19, pineapple. 20, plate. 21, radio. 22, clothes. Oke, ada beberapa yang mau saya jelaskan tentang kata-kata ini. Jadi seperti map selain peta juga artinya bisa denah. Jadi denah jalan atau denah rumah juga bisa bilang map juga. Kemudian officer, petugas. Jadi petugas di kantor maupun petugas polisi di jalan, kita juga bisa bilang officer. Pokoknya petugas dalam suatu kantor resmi itu namanya officer. Ya, nggak mesti ada polisi, tapi juga petugas di kantor-kantor pemerintah juga bisa dibilang officer juga ya. Kemudian painter, pilot, ada masalah. Shopkeeper, tuan toko. Tuan toko maksudnya apa? Shopkeeper berarti yang jaga toko. Jadi pokoknya kita ke toko, yang jaga itu kita katakan shopkeeper. Keeper sendiri artinya penjaga toko. Kemudian fisherman, stand, perangko. Zaman dulu kalau kita kirim surat pakai perangko. Kalau zaman sekarang pakai WA aja, WhatsApp atau pakai Line, pakai apapun bisa ya. Terus boat, cup, sea, gentleman, lady, mango, or pineapple, plate, radio, clothes. Clothes ini pakaian jamak. Jadi kalau kita meletakkan, misalkan mau berangkat ke mana, kemudian pakaian-pakaian kita taruh di ranjang, berserakan atau banyak, itu mereka bisa bilang who put the clothes, siapa yang meletakkan pakaian-pakaian ini. Jadi clothes selalu jamak. Kalau satu tidak pernah ada clothes, pakai dress saja. Dress itu bukan berarti pakai untuk wanita, semuanya bisa. Untuk pria juga bisa bilang dress. Ya, kemudian kalau ada yang pernah dengar clothes, ini bukan tunggalnya dari clothes, bukan satunya dari clothes, tapi ini adalah kain arti lain. Dan kalau kita baca clothes, kalau ini clothes selalu jamak, selalu lebih dari satu. Ya, apapun pokoknya kita mau meletakkan pakaian lebih dari satu atau kita melihat pakaian lebih dari satu, kita bisa bilang clothes. Where do you put the clothes? Di mana kamu taruh pakaian-pakaian ini?
Ya, oke. Sekarang kita beralih ke grammar, tata bahasa. Jadi hari ini saya akan mengajar basic atau prinsip dasar dari bahasa Inggris. Jadi kalau ini mengerti, tenses berikutnya atau grammar berikutnya lebih gampang. Jadi ini prinsip dasarnya yang paling dasar. Ya, jadi untuk menjelaskan grammar yang ini itu saya perlu tenses. Jadi untuk pertama kali ini tenses kita pakai simple present tense. Jadi untuk pertama kali ini kita pakai tensesnya simple present tense. Ya, jadi prinsip dasar dari bahasa Inggris, the principle ya, prinsip dasarnya principle of English itu dibagi jadi dua. Ingat ya, ini cara Mr. Sam course menjelaskan bahasa Inggris untuk basic. Jadi nggak semua guru tahu, nggak semua guru bisa begini, atau nggak semua guru cara mengajarnya seperti ini. Ya, jadi jangan kaget. Ini cara Mr. Sam untuk mengajar banyak basicnya bahasa Inggris supaya murid-murid mengerti. Ya, diikuti dulu. Jadi prinsip dasar bahasa Inggris kita ada dua. Ada yang namanya verb to be, ada yang namanya verb atau dulu bilang verb of action. Tapi sekarang cuma disingkat verb aja gitu, artinya kata kerja. Sedangkan untuk verb to be itu sekarang diistilahkan to be aja. Jadi untuk simple present tense to be-nya am, is, are. Jadi kalau kita berbicara bahasa Inggris dengan kata kerja, ada kata kerja di kalimat itu selain bentuk continuous atau bentuk sedang, bentuk ing, itu kita nggak boleh pakai am bisa, nggak boleh pakai itu, nggak boleh pakai itu bisa, nggak boleh pakai bisa, karena itu itu banyak. Setiap tenses ada to be. Jadi kalau kita ngomong satu kalimat dan dalam kalimat itu ada kata kerja, ya selain bentuk sedang, bentuk continuous atau bentuk ing, itu kita nggak boleh pakai yang bisa. Ya, ini saya tulis dulu selain bentuk continuous, selain bentuk continuous. Yang ini untuk yang baru belajar bahasa Inggris, abaikan aja. Pokoknya nanti kalau kalian tahu waktu saya ngajar ini loh, Mr. Sam dulu kok ngajarnya kayak gini. Nah ini saya pernah tulis bentuk ini, ya. Jadi sekarang abaikan aja. Pokoknya kalau ada kita mau membuat kalimat dalam bahasa Inggris ada kata kerja, jangan pakai yang bisa. Terus yang bisa dipakai itu apa? Untuk yang ada kata sifat atau kata benda. Misalkan, contohnya yang examples, yang kata benda dulu aja dah, yang kata benda dulu. Sudah saya pernah ajarin, this is a table. Ini adalah sebuah meja. Jadi ada benda, ini benda. Jadi this is, jadi bentuk positifnya this is a table. Dan kalau kita bilang tidak, ya kita bilang aja this is not a table.
disingkat isn't. Kalau tanya, is-nya di depan, is this a table? Ini kalau kita menyatakan suatu kalimat yang tidak ada kata kerja tapi ada kata benda, ini ya. Kita harus pakai am is are. Kalimat itu harus pakai am is are. Ya, kalau kita contohnya kata sifat, misalkan dia laki-laki marah. Nah, marah ini keadaan, kata sifat. Jadi kata sifat itu, kalau yang mau tahu kata sifat itu apa, misalnya kata sifat itu keadaan orang atau benda, sifat keadaan orang atau sifat orang, keadaan benda atau sifat benda, keadaan binatang atau tumbuhan atau sifat binatang atau tumbuhan. Ya, jadi apa? Kata sifat itu keadaan maupun sifat orang, benda, tanaman, binatang. Itu namanya kata sifat. Kalau mau tahu ya, itu kata sifat. Jadi misalkan kalau keadaan benda, misalkan keadaannya rusak, nah itu kata sifat. Atau sifatnya benda, panas, itu kata sifat. Keadaan orang, misalkan sakit, itu sifat. Atau sifatnya orang, pemarah, pemarah. Ya pemarah juga boleh, itu juga kata sifat. Atau sifatnya orang, misalkan kaku, nah itu lebih jelas lagi. Kalau pemarah kemungkinan bisa juga kata benda. Tidak, kita bilang kaku aja, sifatnya orang kaku, orangnya kaku. Nah itu sudah kata sifat. Atau tadi benda, manusia sudah, binatang misalkan, keadaan binatang sakit sama ya seperti manusia. Atau sifat binatang buas, nah itu juga kata sifat. Ya, jadi kata sifat marah juga kata sifat karena keadaan manusia atau sifat keadaan manusia. Jadi harus pakai is. He is angry, harus pakai is, harus pakai to be. Jadi kalau ada kata sifat atau benda tidak ada kata kerja, harus pakai am is are. Ya, terus negatifnya he is not angry. Ada sifat disingkat isn't. Pertanyaannya, is he angry? Nah, ini. Jadi kalau tanya tinggalkan to-be-nya taruh depan. Jadi bentuk positifnya nanti is he angry. Contoh lagi, misalkan ketiga, mereka lapar. Nah, lapar keadaan dari orang, jadi harus pakai to be. They are hungry. Harus ada are, karena di sini tidak ada kata kerja atau ada kata sifat, ya. Terus negatifnya, misalkan they are not hungry atau disingkat aren't. They aren't hungry. Atau nanyanya, are they hungry? Ini ya, jadi ini kita buat kalimat yang tidak ada kata kerjanya tapi ada kata sifat atau kata benda, kita pakai to be. Harus ada to be di kalimat itu. Ada am, ada is, ada are. Jadi gak mungkin orang bilang I happy, salah. Karena happy bahagia, artinya bahagia itu keadaan orang. Tidak ada kata kerja, harus pakai to be, harus pakai am, is, are. I am happy. Ya, misalkan di sini saya bahagia. I am happy. Negatifnya I am not happy, tidak ada kata singkatnya. Tetap I am not ya.
Nanyanya tinggal taruh depan. Am I happy? Nomor 1 contohnya tidak ada kata kerja, ada benda. Nomor 2 contohnya ada kata sifat, tidak ada kata benda. Tidak ada kata kerja, ada kata sifat. Nomor 3 contohnya lapar, bukan kata kerja, jadi harus pakai to be, and is are. They are hungry. Nomor 4 sama, saya bahagia, tidak ada kata kerja, ada kata sifat, harus pakai to be, harus ada and is are. I am happy, tidak pernah ada I happy, tidak pernah ada they hungry, tidak ada, harus pakai they are hungry. Ya, jadi pemisahnya ini rigidnya. Jadi kalimat kalau tidak ada kata kerja, tidak ada ini, harus ada to be. To be untuk simple present tense and is are. Nanti ada tenses berikutnya, ada to be-nya beda-beda. Ya, yang penting harus ingat, harus ada to be. Kalau tidak ada kata kerja, harus ada to be. Ya, kalau ada to be, tidak boleh ada kata kerja. Dibolak-balik gitu aja. Ya, jadi kalau kita buat kalimat ada kata kerja, nggak usah ini, nggak usah to be. Misalkan saya makan, I eat. Eat makan kata kerja. Nggak usah pakai bisa, nggak boleh I eat, nggak boleh. Kecuali I eating yang saya bilang continuous. Kalau misalnya cuma untuk basic sekarang saya abaikan ini dulu bentuk continuous. Jadi prinsipnya supaya kuat. Jadi pokoknya cara saya ngajar, kalau kita mau buat kalimat untuk orang basic ya, selain bentuk ing, bentuk continuous, itu kalau ada kata kerja tidak boleh ada to be. Saya makan kue, I eat cake. Tidak ada I am eat, tidak boleh. I are eat, I is eat, tidak boleh. Atau he is eat, they are eat, tidak boleh. Harus langsung kata kerja. I eat cake. Ya, tapi kalau tidak ada kata kerja harus pakai to be. To be-nya pakai is are. Ya, terus ada pertanyaan, siapa tahu ada pertanyaan. Kata kerja itu apa? Kata kerja itu untuk saat ini ya. Untuk saat ini yang saya jelaskan, sebetulnya kata kerja ada dua macam, intransitif sama transitif. Tapi supaya tidak membingungkan untuk basic sekarang itu basic sekarang ini, nanti berikutnya nanti kalau sudah agak tinggi saya akan jelaskan lebih lanjut. Ya, untuk basic sekarang ini kata kerja itu adalah kata yang melakukan sesuatu. Kata yang melakukan sesuatu. Misalkan makan, kita melakukan sesuatu. Berjalan, melakukan sesuatu, kata kerja. Minum, melakukan sesuatu. Pokoknya melakukan sesuatu itu namanya kata kerja. Nanti kata kerja for action kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita fokus ke to be dulu. Jadi yang tidak ada kata kerja. Jadi di sini saya tulis tidak ada kata kerja. Tidak ada kata kerja. Jadi kalimat, kita buat kalimat yang tidak ada kata kerja harus ada to be and is are. Itu dulu supaya nggak bingung. Ya, jadi kalian belajar itu dulu. Ya, pokoknya ada kalimat tidak ada kata kerja langsung hantam ada to be-nya and is are. Untuk sekarang ini saya pakai simple present tense, to be-nya and is are. Untuk berikutnya tenses berikutnya to be-nya beda. Ini untuk percakapan sehari-hari aja, something rutin, sesuatu yang rutin, ataupun percakapan sehari-hari. Sudah sampai saat ini itu dulu, supaya nggak bingung nanti pertemuan berikutnya saya bahas yang kata kerja. Jangan lupa belajarin yang mantap, baik vocabulary, baik grammar, itu namanya grammar. Kalau ada yang mau tahu grammar tata bahasa itu tulisannya gini, jangan sampai ada yang salah. Ya, grammar itu tata bahasanya ini tata bahasa namanya. Sudah sampai saat ini saya minta tolong dipelajari secara bertahap, step by step. Jangan lupa ya, jangan sampai terlalu banyak numpuk, nanti akhirnya kita malah jadi bosan akhirnya trauma, tidak mau belajar Inggris terus. Salah, padahal Inggris bahasa yang sering dipakai untuk komunikasi karena dia merupakan bahasa internasional. Kita kemana pun pergi kita harus pakai bahasa Inggris. Udah guys, itu aja sampai saat ini.
Goodbye, see you next meeting. Goodbye, see you next meeting. Goodbye, selamat tinggal. See you, sampai jumpa next meeting, pertemuan berikutnya. Ya, goodbye, see you next meeting. Ya, don't forget, jangan lupa subscribe. Subscribe supaya begitu saya mengeluarkan pelajaran baru, YouTube akan memberitahu pada Anda. Jadi supaya gak ketinggalan. Ya, dan jangan lupa juga subscribe, share, like, and comment untuk evaluasi saya. Oke, sampai saat ini dulu. Bye bye, see you.